Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa diberikan kesempatan untuk bergabung di ruang virtual ini, sama-sama berdiskusi terkait materi disiplin positif. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi gerbangnya ilmu sehingga kita bisa mengembangkan ilmu bahkan sampai ke ruang virtual saat ini. Ya, mungkin sebelum eh, saya menyampaikan terkait dengan penerapan disiplin positif, mungkin ada sepatah kata yang bisa disampaikan oleh Bapak Kepala UPT SMA Negeri 15 Luwu, yaitu Bapak Saprilla SAG. Waktu dan tempat di Waktu dan tempat ruang virtual Pak, dipersilakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua teman-teman yang hadir di kesempatan ini. Saya kira materi yang akan dibahas ini sangat penting dan perlu dilakukan oleh setiap guru terkait dengan disiplin positif ini. Artinya bahwa dalam disiplin positif tentu kita memang selalu bagaimana supaya anak didik kita. Jadi tentu harapan itu juga harapan kita semua. Tapi bagaimana mendisiplinkan diri itu kembali kepada diri pribadi kita masing-masing. Karena sesungguhnya kita ini adalah teladan, contoh. Jadi kita ini guru sebenarnya ini adalah sebagai pembawa ya obor pelita. Jadi kita guru ini sebenarnya bisa menerangi ya kepada anak didik kita. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing karena kita ini pembawa obor. Jadi dengan adanya kegiatan ini saya berharap semoga kita mengikuti dengan baik dan bisa menerapkan ketika kita menjadi pendidik mengajar di dalam sekolah. Saya kira itu saja harapan saya. Semoga kita semua yang hadir di kesempatan ini bisa mengambil manfaat, bisa mengambil faedah pada kegiatan kita pada malam. Sekira itu dari saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang support ya untuk di kegiatan belajar bahasa ini. Sekira itu, mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin yang masih diharapkan, misalnya nanti ketika nanti kita diskusi kepada teman-teman, mungkin ada yang bisa memberikan. Sekira itu harapan saya. Demikian, saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bapak atas petuah dan harapan-harapannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memasuki acara inti kita, yaitu bagaimana nanti kita berdiskusi tentang penerapan disiplin positif. Mungkin saya sudah sampaikan tadi, tapi saya mau ulang karena ada teman-teman yang baru bergabung, bahwa di ruang virtual ini itu juga dihadiri oleh rekan-rekan dari CGP satu kelas saya, itu kelas 10.112. Untuk sekarang itu sudah ada Ibu Rahma sama Ibu Rizka. Kita tinggal menunggu dari Pak Rahman. Ya, Pak Rahman ini saudara kembarnya Pak Rahmat di sekolah. Ya, baik Bapak Ibu, saya izin share screen.
Apakah tampilan layar saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Ya, sudah terlihat, Pak. Sudah Ya, baik. terlihat, Ya, Pak. baik. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini eh, saya selaku CGP Angkatan 10 dan sekaligus Ketua Komunitas Belajar Mabasa SMA Negeri 15 Luwu mencoba mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk berdiskusi terkait tentang penerapan disiplin positif. Nah, seperti apa sebenarnya disiplin positif itu dan bagaimana kita menerapkannya, nanti kita bahas sama-sama. Dan tentunya Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, saya ingin menyampaikan bahwa di sini tidak ada maksud dan niat untuk menggurui Bapak dan Ibu sekalian. Di sini saya hanya mencoba untuk eh, berbagi hal yang telah saya dapatkan setelah belajar beberapa modul di pendidikan guru penggerak. Nah, salah satu yang saya dapatkan itu adalah modul tentang disiplin positif. Nah, di sini saya nanti mungkin menyampaikan ada kata-kata yang salah, jadi mohon dimaklumi Bapak Ibu karena saya juga baru belajar. Gitu Bapak Ibu ya. Kemudian ya, adapun agenda diskusi kita pada malam hari ini yang pertama kita berbagi pemahaman tentang konsep disiplin positif. Kemudian yang kedua berbagi pengalaman dan pembelajaran terkait penerapan konsep disiplin positif di kelas. Ya, kebetulan nanti ada video yang sudah saya buat terkait dengan penerapan disiplin positif. Ya, salah satunya segitiga restitusi. Kita bahas sama-sama. Kemudian yang ketiga yaitu refleksi. Baik Bapak Ibu, sebelum lanjut, ada beberapa pertanyaan pemantik yang ingin saya bagikan. Dari pertanyaan ini, saya minta tolong kepada Bapak Ibu untuk menjawab setuju atau tidak setuju. Di kolom chat saja Bapak Ibu, tidak apa-apa. Pernyataan pertama itu, setujukah Bapak dan Ibu atau tidak setujukah Bapak Ibu terkait dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, silakan Bapak Ibu ditulis di kolom chat. Recording in progress. Ya, sudah ada yang menjawab tidak setuju. Ada yang menjawab setuju? Setuju. Setuju. Ada yang menjawab setuju, ada yang menjawab tidak setuju. Ya. Oke, kita lanjut ke pernyataan kedua Bapak Ibu. Setujukah atau tidak setujukah Bapak Ibu bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, tidak setuju, setuju. Ada juga yang setuju, setuju. Oke. Nah, pernyataan terakhir Bapak Ibu. Apakah dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Ya, jawabannya beragam Bapak Ibu ya. Mungkin kita bisa ada mungkin yang bisa memberikan pendapat alasannya kenapa dia memilih setuju dan perwakilan tidak setuju. Mungkin ada satu orang Bapak Ibu atau dua orang yang bisa mewakili
kenapa pilih tidak setuju dan kenapa pilih setuju. Ya, silahkan Ibu Rahmah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan pemantik nomor 1 tadi, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau menurut saya, Pak, hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak karena eh, pada saat anak-anak itu mendapat ketika dia mempunyai kesalahan, kemudian dia diberikan hukuman, jadi mungkin nanti dia akan mengulangi lagi karena dia tidak menyadari dirinya bahwa apa yang dia lakukan itu apakah nanti bermanfaat untuk dirinya atau dapat merusak orang lain atau temannya. Jadi saya tidak setuju dengan memberikan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Terima kasih, Pak. Ya, baik, terima kasih Ibu Rahmah. Jadi hukuman sebenarnya menurut Ibu Rahmah itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Ada juga tadi jawaban saya lihat itu setuju. Mungkin ada yang bisa mewakili setuju, yang menyatakan bahwa setuju. Tidak ada ya Bapak Ibu. Oke, kalau memang tidak ada, nanti kita mungkin di akhir baru ada yang ingin memberikan penjelasan. Nah, kita lanjut saja dulu untuk menjawab, untuk melihat apakah nanti pernyataan-pernyataan ini setuju atau tidak setuju. Itu nanti kita akan lihat materi-materinya. Dan kesimpulannya akan dikembalikan kepada masing-masing Bapak dan Ibu. Lanjut. Ya, yang pertama yang akan kita bahas adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, baik Bapak Ibu, di sini kita akan melakukan perubahan paradigma terlebih dahulu. Nah, perubahan paradigma yang saya maksud itu, saya akan memulainya dengan sebuah cerita studi kasus lah. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin bisa menghayalkan diri atau merenungkan diri sebagai Bapak Ibu memiliki secari kertas kecil. Kemudian Bapak Ibu menuliskan sesuatu yang sangat berharga untuk diri Bapak Ibu di kertas kecil tersebut. Kemudian Bapak Ibu letakkan salah satu tangan dan menggenggam sesuatu tersebut dengan segala daya dalam bentuk kepalan tangan. Nah, itu silakan Bapak Ibu dulu bayangkan sampai situ. Nah, kemudian ada teman Bapak Ibu yang akan mencoba dengan sekuat tenaga juga dengan melakukan berbagai cara untuk membuka kepalan tangan tersebut. Mulai dari membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar Bapak Ibu bisa membuka kepalan tangan tersebut. Nah, dari kasus ini, coba Ibu Bapak Ibu bayangkan berada pada posisi yang mengepalkan telapak tangan. Nah, sebenarnya ini bagus kalau kita pertemuan luring, cuma mungkin karena waktu dan tempat ini sempit, jadi kita maksudnya daring, luar jaringan maksud saya. Nah, di luar jaringan ini bisa kita praktekkan, kita bisa bermain game. Nah, cuma di sini kita bertemu daring, jadi bisa Bapak Ibu bayangkan terlebih dahulu. Nah, dalam cerita tersebut, jika Bapak Ibu berada di posisi mengepalkan tangan, apakah Bapak Ibu akan membuka kepalan tangan tersebut atau tidak? Ya, boleh dijawab di kolom komentar Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu akan membuka kepalan tangan tersebut?
Ya, tidak. Ada yang menjawab tidak. Mungkin ada yang menjawab iya, dia membuat kepalan tangan tersebut. Oke, baru 2 jawaban yang masuk. Oke, saya lanjut. Nah, sudah ada jawaban yang masuk, jawabannya tidak. Nah, baik jika ada yang menjawab dalam hati bahwa iya, saya membuka, ataupun yang sudah menjawab tidak di kolom komentar. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, sebenarnya siapakah yang memegang kontrol atas kepalan tangan tersebut? Bapak Ibu kah selaku yang mengepalkan tangan, atau teman Bapak Ibu yang mencoba untuk eh, membujuk, merayu Bapak Ibu untuk membuka kepalan tangan tersebut? Mungkin bisa lagi dijawab di kolom komentar Bapak Ibu. Ya, diri sendiri. Diri sendiri, oke. Sudah ada yang menjawab diri sendiri. Nah, Cek, cek, ini. cek, Oke. Nah, cek. inilah yang kemudian dijelaskan dalam teori kontrol bahwa sebenarnya kita selama ini terjebak dalam ilusi. Bahwasanya kita berpikir bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian kritik akan membuat merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu, kita tidak bisa mengontrol murid. Murid itu dapat mengontrol dirinya sendiri, dan begitu pun dengan kita sebagai guru. Kita hanya mengontrol diri kita masing-masing. Kayak begitu Bapak Ibu. Jadi kalau ada dikatakan bahwa saya bisa mengontrol murid dengan membuatnya merasa bersalah, kemudian dia menurutinya. Sebenarnya tidak Bapak Ibu. Pada dasarnya itu bahwa murid itu melakukan sesuatu itu karena kontrol dirinya untuk terlihat merasa bersalah. Kayak begitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid. Itu yang pertama yang mungkin kita bisa ubah terhadap pandangan paradigma kita pada malam hari ini. Nah, kalau begitu siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Apakah guru atau murid? Nah, sebelum ke situ, Bapak Ibu, dalam teori kontrol ini ada yang disebut sebagai eh, stimulus respon. Jadi pada dasarnya, pada hakikatnya, sebelum kita mengenal disiplin positif, kita itu berada pada stimulus respon, di mana kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, kemudian orang lain bisa mengontrol saya, kemudian saya juga bisa mengontrol orang lain, kemudian eh, berpikir selalu menang atau selalu kalah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di dalam teori kontrol ini, pemikiran stimulus respon itu harus digeser ke teori kontrol atau teori pilihan, di mana sebelumnya mungkin kita mencoba untuk membuat orang berpandangan sama dengan kita. Nah, di sini kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang bagaimana orang itu melihat dunia, atau tentang bagaimana murid itu eh, melihat situasi kelas, kayak gitu. Kemudian di teori kontrol juga ini kita berpikiran bahwa semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Kemudian hanya diri kita yang mengontrol diri kita, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikirnya itu menang-menang. Jadi bagaimana kita berpikir tidak merugikan satu dengan yang lain. Ya. Nah, baik Bapak Ibu. Kaitannya dengan teori kontrol dengan disiplin.
Jadi makna disiplin yang sebenarnya adalah disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Cuma dalam konteks budaya kita, makna ini atau arti yang sesungguhnya dari disiplin ini itu bergeser dari belajar itu menjadi membuat orang lain itu dapat mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin yang kita bangun selama ini itu bagaimana kita berpikir bahwa orang lain itu bisa patuh sama kita. Nah, padahal artinya disiplin itu sebenarnya adalah belajar. Apalagi miskonsepsi yang selanjutnya. Nah, kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi kalau sebelum-sebelumnya itu kita mendengar kata disiplin itu pasti tidak nyaman ki lagi nih, dikekang ki lagi. Nah, ini pada malam hari ini kita akan mencoba untuk mengembalikan pemahaman tersebut atau mengubah paradigma tersebut tentang disiplin. Jadi ternyata disiplin itu maknanya adalah belajar sesungguhnya. Belajar untuk menghargai diri sendiri. Nah, di dalam disiplin ini kita akan mengaitkannya lagi dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan sendiri adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian nilai-nilai kebajikan ini bersifat universal, tidak memandang suku, bahasa, atau latar belakang agama apapun. Nah, di dalam guru penggerak, nilai-nilai kebajikan ini diarahkan ke profil pelajar Pancasila. Nah, jadi nanti disiplin positif ini juga nanti akan kita arahkan ke profil pelajar Pancasila, di mana poin-poinnya itu Bapak Ibu semua sudah tahu. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, kaitannya dengan itu, di dalam disiplin positif juga dikenal sebagai ada yang dimaksud dengan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, pada dasarnya murid berperilaku atau manusia berperilaku itu karena 3 hal ini. Yang pertama, murid berperilaku itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, dia selalu bertanya dalam dirinya bahwa apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, dan selalu bertanya dalam dirinya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Dalam dirinya itu, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, poin 1 dan poin 2 ini, itu perilaku manusia berdasarkan motivasi eksternal. Jadi kalau kita memberikan hukuman, kita memberikan penghargaan atau hadiah, nah, itu pada dasarnya membuat murid itu memiliki motivasi eksternal. Nah, tujuan dari disiplin positif ini sebenarnya yang paling tinggi itu adalah motivasi internal. Bagaimana kemudian kita bisa menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid selaku manusia yang ingin menghargai diri sendiri. Nah, inilah yang akan kita coba untuk capai di diri murid. Jadi bagaimana kemudian kita bisa menumbuhkan motivasi internal atau bagaimana kita membuat murid itu dapat menghargai dirinya sendiri. Begitu. Nah, bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi internal? Kita akan bahas satu-satu di penerapan disiplin positif. Nah, disiplin positif ini kita bisa terapkan menggunakan yang pertama. Kita harus melakukan apresiasi, bukan penghargaan. Karena penghargaan dapat menurunkan kualitas, kemudian mematikan kreativitas, dan menurunkan motivasi intrinsik murid. Jadi penghargaan yang selama ini kita lakukan, hadiah-hadiah, itu kalau bisa kita kurangi dan kita ganti menjadi apresiasi. Nah, kalau apresiasi,
itu fokusnya pada proses, dapat diberikan kepada semua murid, kan kalau penghargaan itu hanya murid-murid tertentu barangkali, yang dapatkan nilai bagus, yang maju duluan di papan tulis, dan sebagainya. Nah, kalau apresiasi, itu dia berfokus pada proses, dapat diberikan kepada semua murid, dan dapat dilakukan secara konsisten, atau secara terus-menerus. Nah, bagaimana bentuk kalimat apresiasi? Nah, ini salah satu contoh kalimat apresiasi. Ya, walaupun apresiasi itu tidak hanya bisa disampaikan dengan kalimat, tetapi juga melalui beberapa mungkin tindakan atau dalam bentuk yang lainnya. Nah, di sini hanya saya kasih contoh dalam bentuk kalimat. Yang pertama, bisa diperhatikan di sini Bapak Ibu, contoh kalimat apresiasi. Kemarin saya perhatikan, nah di sini ada apa ya? Kata saya perhatikan. Jadi di sini muncul pengakuan terhadap apa yang dikerjakan oleh murid. Rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi di sini sudah ada muncul perhatian, kemudian ada rasa empati, dan rasa empati ini merujuk kepada salah satu nilai-nilai kebajikan yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian ditutup dengan tempat. Kemudian kalimat apresiasi selanjutnya, di sini bisa kita lihat, saya menghargai. Nah, di sini juga ada proses pengakuan. Kemudian saya menghargai kepedulianmu. Nah, kepedulian ini muncul lagi. Kepedulian ini merupakan nilai kebajikan yang juga ada di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu tugas di kelompok. Nah, ini sudah lengkap Bapak Ibu. Jadi seperti ini contoh kalimat apresiasinya Bapak Ibu. Nah, selain apresiasi dan penghargaan, nah, ada juga hukuman dan konsekuensi. Nah, sebenarnya apa perbedaan hukuman dan konsekuensi ini? Ini dia. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, saya kira Bapak Ibu bisa membaca ini, dan kalau secara harafiah, secara kata mungkin Bapak Ibu sudah bisa memaknainya lah, kayak gitu. Nah, untuk itu, nah, coba kita lihat kalimat-kalimat ini Bapak Ibu. Kita jawab dulu yang pertama. Nah, kira-kira yang pertama itu menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, apakah itu merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Atau bisa langsung dijawab sekaligus ke bawah Ibu. Berapa kalimat ke bawah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, mungkin bisa langsung dijawab di kolom chat ke 7-7-nya. Yang mana yang masuk hukuman dan yang mana yang masuk konsekuensi menurut Bapak Ibu? Ya, saudara yang menjawab, nomor 1 itu hukuman. Ya, saudara yang menjawab, nomor 1 itu hukuman, nomor 2 itu hukuman, nomor 3 hukuman, nomor 4 konsekuensi, nomor 5 hukuman, nomor 6 hukuman, nomor 7 hukuman. Oke, terima kasih sudah menjawab Bapak Ibu. Ya. Ini ada jawaban yang lain.
Oke, kalau sudah tidak ada, ini kita lanjut saja. Nah, sebenarnya nomor 1 adalah hukuman, nomor 2 adalah hukuman, nomor 3 adalah hukuman, nomor 4 adalah konsekuensi, nomor 5 adalah konsekuensi, nomor 6 hukuman, dan nomor 7 adalah konsekuensi. Ya. Nah, mungkin nanti ada yang mau ditanyakan kenapa bisa hukuman, kenapa bisa konsekuensi. Nah, itu nanti kita buka di sisi tanya jawab lah. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, restitusi. Apa sebenarnya restitusi ini? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, adapun ciri-ciri dari restitusi adalah dia memperbaiki hubungan, kemudian dia tidak sifatnya bukan paksaan, kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar, cari yang paling baik atau mencari solusi yang paling baik, fokus pada solusi, fokus pada karakter. Nah, itu restitusi, Bapak Ibu. Nah, jadi untuk menerapkan disiplin positif ini, yang pertama tadi mungkin bisa kita ulangi lagi bahwa kita melakukan apresiasi, bukan penghargaan, kemudian kita melakukan konsekuensi, bukan hukuman, dan yang terakhir, itu kita lakukan restitusi. Nah, restitusi ini Bapak Ibu, tidak bisa kita lakukan kalau kita belum mendiskusikan keyakinan kelas dengan murid. Nah, keyakinan kelas inilah yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan tanya jawab restitusi. Nah, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dalam hal ini nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian keyakinan kelas ini dibuat dengan menggunakan kalimat yang positif. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa kalimat positif. Nah, di sini ada kalimat contoh negatif, dilarang mengganggu orang lain. Kemudian dilarang merokok. Nah, kalimat positifnya kita bisa ubah Bapak Ibu di keyakinan kelas. Orang lain berhak untuk dihargai. Kemudian semua orang memiliki hak untuk hidup sehat. Jadi kalimat positif dari dilarang merokok itu semua orang memiliki hak untuk hidup sehat. Kemudian kalimat positif dari dilarang mengganggu orang lain itu orang lain berhak untuk dihargai. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah, mungkin ada kalimat-kalimat bentuk kalimat positif yang lain dari kedua kalimat negatif ini. Nah, itu tergantung dari Bapak Ibu membuatnya dengan murid di kelas. Nah, menurut saya Bapak Ibu, keyakinan kelas ini di awal tahun pelajaran nanti itu sangat-sangat wajib kita lakukan sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran. Jadi mungkin nanti bisa didiskusikan dengan teman-teman bahwa 1 pekan sebelum pembelajaran, 1 pekan setelah tahun pelajaran baru dimulai, itu kita fokuskan untuk membahas keyakinan kelas ini dulu. Jadi nanti ke depan, jika ada tindakan-tindakan dari murid-murid kita, itu kita bisa merestitusi mereka dengan keyakinan kelas ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selain keyakinan kelas Bapak Ibu, hal lain yang bisa kita gunakan untuk melakukan restitusi adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi, kita tidak bisa melakukan restitusi kalau kita masih di posisi kontrol penghukum. Karena nantinya posisi kontrol penghukum ini akan menghilangkan ciri-ciri dari restitusi tersebut. Di mana ciri-ciri dari restitusi itu adalah fokus pada penyelesaian masalah. Nah, kalau di penghukum ini ya pasti kita cari tahu terus apa kesalahannya, kemudian menyindir, menyakiti, menghardik. Apa kau memang kau terlambat, tidak bisa mentung kau berubah. Nah, itu kalau kita di posisi penghukum itu tidak bisa kita melakukan restitusi Bapak Ibu. Nah, kita juga tidak bisa melakukan restitusi Bapak Ibu kalau kita masih di posisi kontrol sebagai pembuat orang yang merasa bersalah. Jadi mungkin biasa kalau murid kita
terlambat. Kau memang ini Andi, memang kau terlambat. Tidak mau Kak, tidak mau hargai Bang Kak sebagai guru. Saya ini sudah capek-capek berdiri di depan gerbang setiap hari menunggu kau itu terlambat terus. Atau bahasa-bahasa lainnya mungkin dia bilang, Bapak kecewa dengan kamu, saya kecewa dengan kamu karena kamu telah berbuat seperti ini dan seterusnya. Nah, itu tidak bisa kita lakukan restitusi Bapak Ibu kalau kita masih di posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Apalagi kalau kita di posisi kontrol sebagai teman, itu juga restitusi tidak berjalan. Nah, restitusi bisa berjalan kalau kita bisa berada di dua posisi ini, pemantau atau manajer. Tapi posisi yang paling disarankan untuk melakukan restitusi adalah posisi kita sebagai manajer. Karena posisi sebagai manajer ini, itu guru selalu membuat pertanyaan-pertanyaan yang notabene itu menguatkan pribadi murid. Nah, kalau di pemantau itu kita selalu saja mengukur. Itu kurangnya pemantau. Kalau misalnya saya berperilaku sebagai pemantau itu saya selalu mengukur. Jam berapa kita masuk? Apakah kamu tidak tahu jam masuk kita itu 7.30? Kenapa kamu datang 7.45? Kayak begitu. Nah, kalau di posisi sebagai manajer, di sini nyambung dengan konteks restitusi. Jadi di pertanyaan-pertanyaan manajer ini dia menguatkan. Misalnya ada yang terlambat. Pengajuan pertanyaan kalau kita di posisi sebagai manajer ini yang pertama adalah kamu kenapa bisa terlambat? Alasan apa yang membuat kamu sampai terlambat? Kemudian keyakinan kelas apa yang kamu langgar ketika kamu terlambat? Bersediakah kamu memperbaiki keterlambatan ini? Apa-apa saja yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keterlambatan ini? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang menguatkan pribadi si anak, bukan membuat dia terkurung dalam kesalahan dan kegagalannya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi posisi manajer ini kita mencoba untuk membuat murid itu keluar dari kondisi yang salah atau keluar dari identitas yang gagal menuju ke identitas yang sukses, Bapak Ibu. Nah, jadi kita harus berada di posisi kontrol manajer. Nah, selain tadi keyakinan kelas, ada juga posisi kontrol, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kalau keyakinan kelas sudah kita laksanakan, kemudian kita sudah memposisikan diri sebagai manajer untuk murid-murid kita ya. Nah, segitiga restitusi itu sudah bisa kita jalankan. Nah, langkah-langkah dari segitiga restitusi ini, yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalau digambarkan kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi misal untuk menstabilkan identitas itu, kita mengeluarkan pertanyaan, apa ya, mengapa, atau kita mengeluarkan kalimat seperti ini Bapak Ibu. Kamu melakukan kesalahan itu hal yang wajar. Karena kesalahan itu merupakan sifat yang manusiawi. Nah, itu menstabilkan identitas. Kemudian kita masuk di validasi tindakan yang salah. Nah, kalimatnya bisa kita ubah seperti ini Bapak Ibu. Memang tindakan kamu salah. Nah, cuma di sini kita tidak fokus pada kesalahannya, tapi di sini kita mencoba untuk fokus mencari solusi penyelesaian dari masalah kamu. Nah, kira-kira kamu melakukan kesalahan tersebut pasti karena ada alasannya, bukan? Nah, di situ validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu. Nah, nanti mereka bercerita alasan saya begini. Nah, setelah kita memvalidasi tindakan yang salah, itu kemudian kita masuk di menanyakan keyakinan. Nah, di menanyakan keyakinan ini, disitulah letak berfungsi keyakinan kelas yang tadi. Nah, di situ kita akan menanyakan bahwa kesalahan yang kamu lakukan ini, apakah ada keyakinan kelas yang kamu langgar? Nah, misalnya terlambat ke sekolah, maka keyakinan kelas yang dilanggar itu pasti berhubungan dengan disiplin atau datang tepat waktu. Nah, kalau misalnya dia sudah menjawab bahwa iya Pak, saya melanggar ini disiplin. Nah, maka di situ kita masuk lagi.
karena kamu mengetahui keyakinan kelas yang kamu langgar, sekarang saya tanya, apakah keyakinan kelas itu penting untuk kamu? Kalau murid itu menjawab penting, maka langsung saja kita memberikan bahwa karena itu penting, maka apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Nah, nanti dia sendiri yang akan mencari tahu kenapa dia bisa terlambat. Mungkin karena begadang main HP, main game. Nah, nanti di situ solusinya akan muncul, dia sendiri yang menjawab, saya tidak akan begadang lagi main game, saya akan mencoba untuk mengurangi main game dan tidur lebih awal supaya bangunnya lebih cepat. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk segitiga restitusi. Nah, saya akan mencoba untuk membagikan video praktik yang sudah saya lakukan. Nah, di sini ada 2 kasus yang ini saya buat, tapi mungkin karena waktu jadi saya akan putar saja satu kasus ini. Nah, di sini kasus restitusi yang pertama, Dika ini marah-marah terhadap Kasih karena Kasih menyontek terus itu pekerjaannya Dika. Jadi mulai dari tugasnya, PR-nya, sampai kepada ujian itu dia contek juga. Jadi sampai emosiin Dika, dia kata-kata itu Kasih, kemudian dia gebrak mejanya Kasih. Nah, mungkin dari kasus ini kita bisa belajar sama-sama. Mohon di chat Bapak Ibu, diketik di chat kalau misalnya suara kelihatan ya. Saya mendengar laporan dari ketua kelas. Kamu bertengkar ya? Oke Dika, tadi saya mendengar laporan dari ketua kelas. Kamu bertengkar ya dengan Kasih? Iya Pak, soalnya aku kesal sama Kasih Pak. Kamu kesal kenapa? Karena Kasih sering menyontek pekerjaan rumah aku Pak. Bahkan tugas yang diberikan guru, dia menyontek juga Pak. Ya wajar lah ya kalau kamu kesal sama dia. Terus apa yang kamu lakukan sama Kasih? Saya memarah-marahinya dan memaki-makiannya, bahkan mengeprek mejanya Kasih Pak. Wajar lah ya kalau kamu sampai marah, maki dan mengeprek meja. Itu kan asal usaha sendiri kan, terus kontak dengan budaknya. Itu kalau saya menjadi kamu pasti saya melakukan hal yang sama. Nah, cuma di sini kita coba berpikir, apakah dengan memaki-maki, mengeprek mejanya itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya? Tidak sesuai Pak. Nah, kalau tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah sepakati sebelumnya, keyakinan apa yang menurut kamu tidak langgar di situ? Yaitu saling menghargai antar teman Pak. Nah, betul sekali. Saling menghargai antar teman, saling menghormati antar teman. Nah, menurut kamu keyakinan kelas tersebut penting tidak? Penting Pak. Karena bagi kamu keyakinan kelas itu sangat penting, maka ketika terjadi kejadian serupa ke depannya, keyakinan kelas apa yang akan kamu terapkan? Saya akan lebih sabar dalam menghadapinya Pak. Lebih sabar dalam menghadapi dan langsung disampaikan kepada guru yang bersangkutan, ya? Ya Pak. Oke. Kemudian, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki ini? Siap Pak, saya bersedia. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih sabar dan menahan amarah. Jika ada teman saya yang menyontek, saya akan melaporkan kepada guru yang bersangkutan Pak. Siap. Terima kasih Dika. Kita akan kembali ke kelas ya. Iya Pak, sama-sama. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi ini praktek yang saya lakukan terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Jadi sebelumnya memang di kelas 10A itu saya sudah menyusun keyakinan kelas yang di dalamnya itu ada keyakinan kelas tentang bersabar dan meningkatkan kepedulian kepada sesama. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini sudah masuk di refleksi, tapi nanti kita buka sesi dulu tanya jawab. Siapa tahu ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu, saya persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan.
Ya, silakan Pak Rahman. Pak Rahman, silakan. Sudah bagus mungkin suaranya. Masuk suaranya Pak Rahmat. Pak Rahman, silakan. Ya, mungkin ada teman-teman rekan-rekan guru yang lain, ada yang mau ditanyakan barangkali. Cek. Apakah suara saya terdengar Pak Aslam? Ya, ya, terdengar Pak. Terdengar. Silakan. Oh iya. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Eh, saya mungkin bukan pertanyaan ini Pak Aslam. Saya cuman menanggapi setiap eh, presentasi tadi yang sudah disampaikan bahwa menarik sekali. Ada beberapa disiplin penerapan positif yang diterapkan pada pemaparan kali ini. Ya, saya hanya ingin menyegarkan dan menambahkan bahwa kepada semua Bapak Ibu guru bahwa salah satu praktik yang paling bagus diterapkan ketika anak-anak atau siswa kita bermasalah itu adalah praktik segitiga restitusi. Ya, di mana pada praktik segitiga restitusi ini ya tidak akan terjadi ketika kita tidak melakukan atau tidak mengambil posisi kontrol guru, yaitu sebagai posisi kontrol manager. Nah, pada saat posisi kontrol manager, di sinilah kita bisa menerapkan praktek segitiga restitusi. Ya, saya sebagai guru PJUK Pak, ya, jadi kadang kita juga teman-teman, Bapak Ibu guru, meskipun saya guru penjas ya, tapi dalam praktikumnya ini segitiga restitusi, kadang kita juga istilahnya diperintahkan menjadi guru BK. Jadi pada saat kita mempraktikkan segitiga restitusi ini, ya kita juga bisa menjadi guru BK di situ. Karena memang penerapannya seperti itulah kira-kira. Ya, praktik segitiga restitusi ini sangat baik Bapak Ibu kita terapkan kepada siswa yang kira-kira kalau ada sesuatu yang bermasalah. Ada di sini ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, pada tindakan menstabilkan identitas itu, disinilah kita menanyakan bahwa setiap kesalahan yang dilakukan siswa itu adalah hal yang wajar. Ya, jangankan siswa yang bermasalah, kita saja sebagai guru biasa Bapak Ibu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, tapi dijelaskan bahwa kesalahan itu, belajar dari kesalahan itulah kita harus bersikap lebih baik dan bisa mengganti kesalahan itu dengan kebaikan. Nah, pada posisi yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, disinilah kita menanyakan kepada siswa yang bermasalah ini bahwa mereka pasti punya alasan melakukan tindakan yang salah. Nah, di situ kita menguatkan bahwa ya wajar bahwa tindakan yang mereka lakukan itu adalah hal yang wajar. Nah, setelah itu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini pasti tidak akan terjadi ketika Bapak Ibu di kelas tidak melakukan praktik atau membuat keyakinan kelas dulu. Nah, makanya di sini ada menanyakan keyakinan. Jadi kita tanyakan dulu bahwa anak bermasalah ini ketika dia membuat masalah, kira-kira keyakinan kelas apa yang dia langgar. Dan setelah itu, setelah mengetahuinya, kita memberi sebuah
sebuah motivasi atau dorongan bahwa untuk mengganti kesalahanmu itu kamu kira-kira harus melakukan apa. Ya, itu tahapan keyakinan kelas. Seperti itu saja Pak Aslam. Saya hanya ingin memberi motivasi kepada teman-teman guru bahwa posisi paling baik untuk eh, kita terapkan pada saat menangani siswa bermasalah itu adalah segitiga restitusi, yaitu pada posisi control manager. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Aslam. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak atas tambahannya. Nah, sangat luar biasa. Terima Ya. kasih. Eh, dari Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Atau mungkin ada penyampaian saya yang barangkali yang sedikit keliru dan ada yang ingin diluruskan, boleh Bapak Ibu silakan. Karena pada malam hari ini tujuan kita adalah kita ingin berdiskusi. Dan tentunya juga untuk materi segitiga restitusi ini pasti sudah ada Bapak Ibu yang mendapatkannya di platform Merdeka Mengajar. Jadi Ya. pasti sudah memiliki juga pengetahuan juga tentang segitiga restitusi ini, termasuk perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, kenapa saya tidak terlalu jauh tadi ke sini? Karena pasti Bapak Ibu yang sudah menonton video di PMM atau platform Merdeka Mengajar itu sudah tahu tentang hukuman dan konsekuensi ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Ada Bapak Ibu? Boleh satu atau dua orang? Ibu Rahma mungkin ada ini. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Tadi, Ada? Pak Aslam. Saya Pak Aslam tapi tidak bertanya. Oh iya, Hanya iya, silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apa yang dipaparkan oleh Pak Aslam yang merupakan salah satu teman saya di guru penggerak. Jadi selama saya mengikuti kegiatan guru penggerak, jadi banyak perubahan-perubahan yang bisa saya laksanakan di sekolah. Khususnya tadi itu masalah posisi kontrol restitusi. Jadi selama ini sebelum saya mengikuti kegiatan guru penggerak, jadi posisi kontrol yang selalu saya laksanakan yaitu sebagai penghukum, ya karena saya mengatakan bahwa memberikan hukuman kepada anak-anak ketika dia melakukan kesalahan itu dapat mendisiplinkan dirinya, padahal ternyata tidak seperti itu. Jadi setelah saya mempelajari di guru penggerak, saya sudah memulai diri saya sendiri untuk berada pada posisi manajer, yang mana ketika siswa saya melakukan kesalahan, saya tidak serta-merta memberikan hukuman lagi. Tidak seperti sebelum saya mempelajari tentang pendidikan di guru penggerak. Jadi saya menyelesaikan permasalahan setiap kesalahan anak didik saya dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, seperti tadi contoh yang diberikan oleh Pak Aslam tadi. Jadi saya perlahan-lahan mulai merubah diri saya karena apalagi namanya segala sesuatu itu ya kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu. Kemudian kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman. Jadi untuk sekarang ini apa yang saya dapatkan di guru penggerak tentang posisi kontrol dan segitiga restitusi itu sudah saya implementasikan di sekolah saya. Mudah-mudahan nanti di sekolah saya juga sudah aktif kegiatan komunitas belajarnya. Saya juga akan memberikan ilmu saya kepada teman-teman saya, atau berbagi atau berkolaborasi dengan teman-teman saya, Pak. Jadi seperti itu.
Jadi hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Salam. Ibu Rahmah. Eh, jadi dari penyampaian Ibu Rahmah tadi ada poin yang sangat penting sekali yang saya lupa, bahwa penerapan segitiga restitusi ini tidak serta-merta harus kita lakukan, tapi kita harus melakukannya secara perlahan-lahan. Jadi kalau misalnya kemarin kita masih menggunakan metode hukuman, mungkin kita sudah bisa bergerak ke konsekuensi. Nah, kalau misalnya kita sudah bergerak ke konsekuensi, mungkin kita sudah sedikit perlahan bisa bergerak ke arah praktik restitusi. Jadi konsekuensi dan hukuman ini sangat berbeda Bapak Ibu ya. Kalau misalnya dikatakan bahwa hukuman sama dengan konsekuensi, itu sangat berbeda. Kalau hukuman itu eh, biasa kita memberikan hukuman, saya sendiri pernah melakukannya Bapak Ibu. Di kelas 11 11 MIPA 2 Bapak Ibu. Jadi sebelum saya belajar tentang hukuman dan konsekuensi ini, itu yang dibilang Rijan Ahmad, itu saya sering kasih keluar dari kelas. Karena apa ya, banyak bicara dalam kelas, kemudian tidak sesuai dengan konteks pelajaran yang saya bawakan. Jadi kalau saya bawakan materi prakarya, ya dia kemudian membahas sesuatu yang lain di belakang bersama dengan teman-temannya. Nah, di situ saya memberikan dia hukuman untuk keluar dari kelas. Padahal di sini saya menyadari bahwa ternyata hukuman itu tidak berdampak baik untuk si Rijan ini. Jadi saya kemudian mencoba untuk bergerak sedikit ke arah konsekuensi. Jadi setiap murid Rijan ini berbuat atau berbicara, konsekuensinya itu pasti selalu saya ajak dia untuk berdialog. Nah, berdialog tentang materinya. Misalnya dia berbicara di belakang, karena dia berbicara, maka konsekuensi yang saya kasih juga itu berdialog. Nah, di situ poinnya Bapak Ibu, kita bisa tarik bahwa konsekuensi sangat berbeda dengan hukuman. Kalau konsekuensi itu harus ada hubungannya dengan kesalahan yang murid buat. Kayak gitu. Misal lagi tadi, ada tadi contohnya itu, yang ini. Nah ini. Kenapa bisa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK? Nah itu merupakan konsekuensi Bapak Ibu. Karena lari Ya, keliling betul. lapangan itu relate atau ada hubungannya dengan mata pelajaran PJOK. Yaitu Pemanasan, Pak. pemanasan dulu untuk Ya. masuk ke praktik PJOK. Nah, kenapa kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam? Nah, di sini mungkin maksudnya tidak mengenakan sepatu. Itu merupakan hukuman karena tidak mengenakan sepatu hitam itu tidak ada hubungannya, tidak helpful dengan tidak mengenakan sepatu hitam. Kayak gitu. Jadi menyuruh murid untuk melepas sepatunya karena dia tidak menggunakan sepatu hitam, itu tidak relate. Tidak ada hubungannya. Ya, mungkin saja barangkali kalau misalnya mau kita cari yang apa namanya, yang masuk untuk konsekuensi di murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, ya barangkali kita suruh dia cat sepatunya biar hitam. Nah, itu lebih ke arah konsekuensi. Kayak gitu. Nah, kemudian apalagi Bapak Ibu, ini yang mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman Bapak Ibu karena terlambat itu tidak ada hubungannya dengan menulis. Kayak gitu. Keterlambatan ini bukan disebabkan karena dia tidak tahu menulis. Kayak gitu. Keterlambatan ini mungkin disebabkan karena dia lambat bangun. Jadi mungkin konsekuensi nanti adalah dia disuruh untuk apa namanya, mengaktifkan alarm di HP barangkali. Nah, kemudian sebelum pulang sekolah, apalagi HP-nya dicek apakah sudah aktif alarmnya di situ. Kemudian kalau tidak, ya putar di situ di depan saya supaya saya bisa dengar alarmnya. Nah, itu lebih relate Bapak Ibu, lebih ada hubungannya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan konsekuensi ini, nah mungkin kita sudah bisa sedikit bergerak ke arah restitusi atau segitiga restitusi. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, bahwa restitusi ini tidak bisa kita jalankan kalau keyakinan kelas itu belum kita terapkan. Kayak gitu. Nah, tentunya
ini tidak berlaku, ini juga berlaku bagi kita teman-teman guru Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ini ya kita mungkin bisa juga bangun keyakinan guru barangkali supaya kita membangun juga disiplin positif. Jadi tidak hanya di murid-murid saja barangkali seperti itu Bapak Ibu. Nah, selain keyakinan kelas, kita juga harus memposisikan diri sebagai posisi manajer. Nah, di mana posisi manajer ini kita akan selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian menguatkan pribadi murid. Dan pertanyaan-pertanyaan ini juga sebenarnya bisa kita lakukan kepada diri kita sendiri. Apakah saya sudah melakukan tugas saya sebagai guru dengan baik? Apakah saya sudah memfasilitasi murid dengan baik? Apa yang harus saya lakukan supaya murid bisa Murid bisa mendisiplinkan diri, apa yang harus saya lakukan supaya saya juga mendisiplinkan diri, dan seterusnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, terakhir mungkin masih ada barangkali yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau ada pernyataan terkait dengan konsep yang malam ini kita diskusikan. Ada Bapak Ibu? Ya, kalau sudah tidak ada, tentunya sebelum saya berikan form refleksi untuk diskusi kita malam hari ini, tentunya keyakinan kelas ini itu juga punya punya teknik untuk membuatnya di kelas. Ada urutan-urutan langkahnya supaya kita bisa membuat keyakinan kelas ini sesuai dengan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Begitu Bapak Ibu. Nah, mungkin itu kita bisa agendakan lagi di kegiatan Kombel berikutnya. Supaya banyak-banyak juga sertifikat nanti nih Bapak Ibu semua. Nah, nanti rencananya selesai ini kita akan buatkan sertifikat. Jadi sudah 2 kegiatan di komunitas belajar ini Bapak Ibu ya. Kemarin penyampaian visi dan prakarsa perubahan. Nah, kemudian pada malam hari ini sosialisasi lagi terkait penerapan disiplin positif. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi untuk malam ini saya akan bagikan link ininya di kolom chat. Silakan diisi Bapak Ibu. Ya, mungkin sebelum saya bagikan form refleksinya, ada barangkali dari Ibu Indah? Ibu Indah Hati? Ini ingin menambahkan atau mungkin ada miskonsepsi yang saya sampaikan tadi, mungkin bisa diluruskan Ibu, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya sudah diabsen sama Pak Aslam ini karena dari SMA 15 dulu ini tidak ada suaranya Pak Aslam ya. Jadi ya saya mewakili teman-teman dulu. Semoga Siap, Ibu. ketika saya sudah bersuara yang lain juga nanti ikut komentar. Ya, siap. Ya, baik terkait disiplin positif, kebetulan kami kemarin yang di PMM ya pas dapat yang bagian disiplin positifnya. Jadi sedikit belajar tentang bagaimana membuat keyakinan kelas ya. Kalau dari saya, jadi luar biasa materi yang sudah dipaparkan Pak Aslam tadi tentang disiplin positif. Dan yang menjadi dasar kalau kondisi kita di sekolah itu yang perlu kita benahi terlebih dahulu ya, seperti yang Pak Aslam tadi sampaikan, ini adalah nilai-nilai kebajikan ya yang diyakini oleh siswa-siswa kita ya, karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan siswa karena siswa sepertinya ini tidak semua siswa, tapi mungkin sebagian siswa itu menganggap remeh ya atau tidak terlalu mengindahkan nilai-nilai kebajikan yang dianut yang secara universal ya, bagaimana berakhlak mulia, gotong royongnya, kreativitasnya ya yang identik dengan profil pelajar Pancasila. Jadi
mungkin di sini ada yang bisa dipaparkan apa langkah teman-teman guru penggerak, kira-kira apa langkah awal yang bisa kita lakukan untuk ini menguatkan dulu nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh siswa-siswa kita ya, supaya segitiga restitusi ini bisa kita praktikkan dengan baik ya. Karena saya yakin teman-teman yang ada di sekolah mungkin sudah pernah melakukan tahapan bagaimana menstabilkan identitas siswanya, ya, bagaimana mereka memvalidasi tindakan yang salah siswanya. Hanya saja kadang siswa itu kurang menyadari ya nilai-nilai kebajikan ini yang harus mereka sadari. Ya, itu kalau dari saya. Kemudian yang ingin saya pertanyakan kembali tentang disiplin positif tadi, apresiasi dan penghargaan. Saya biasa pengalaman juga biasa seperti ini. Nah, tadi dikatakan teori motivasi. Salah satu yang memotivasi siswa adalah mendapatkan imbalan ya. Jadi saya juga biasa memberikan imbalan, misalnya saya memberikan permen itu, tapi itu tidak saya sampaikan di awal ya. Mungkin misalnya ketika siswa saya sudah berhasil antusias dalam pembelajaran, maka di akhir-akhir pembelajaran biasa saya bagikan gula-gula sebagai bentuk apresiasi saya. Ya, artinya imbalan ini tidak saya sampaikan di awal. Apakah tindakan saya memberikan misalnya permen di akhir setelah saya lihat keberhasilan mereka itu bagian dari apresiasi, atau itu adalah bentuk apa tadi namanya hadiah atau penghargaan ya? Ya, mungkin itu bisa ditambahkan Pak Aslam bagaimana? Ya, mungkin itu saja, cukup 2 poin dari saya. Mungkin ada teman-teman lain yang bisa menambahkan. Silahkan komentar Bapak dan Ibu. Ya. Ya, Baik, terima kasih banyak Ibu Indah. Terima kasih banyak ya. Akhirnya. Tunggu di absen ini Pak Aslam, teman-temannya di absen ya. Akhirnya ada perwakilan dari namanya supaya open camp semua. Ya, bagus loh baik. Pak. Kumpulnya Pertama, ya, yang pertama tadi disampaikan Ibu Indah bahwa apa sebenarnya langkah-langkah dari guru penggerak ini untuk berbuat supaya murid-murid itu tidak menganggap remeh temeh nilai-nilai kebajikan ini. Ya, sebenarnya mungkin kalau dari saya pribadi mungkin ada tambahan dari teman-teman CGP satu kelas saya untuk membantu menjawab juga, karena saya juga masih belajar. Sebenarnya kalau kita seperti itu berarti kita mengedepankan asumsi bahwa murid ini menganggap remeh nilai kebajikan yang ada. Nah, mungkin kalau saya berpikiran seperti ini, Bu. Mungkin saja karena saya juga belum mencari tahu, belum bertanya. Mungkin saja ada anak-anak murid-murid kita di sekolah terlihat menganggap remeh nilai-nilai kebajikan yang ada, karena mungkin saja yang pertama anak-anak kita itu belum tahu nilai-nilai kebajikan itu. Kemudian inti dari nilai kebajikan itu seperti apa. Nah, mungkin sekedar didengar saja bahwa nilai profil pelajar Pancasila itu ada mandiri. Nah, mungkin yang mereka tahu bahwa mandiri itu hanya sebatas mungkin mandi sendiri, ya. Tidak sampai ke inti daripada mandiri itu. Atau misalnya kreatif. Misalnya dibilang kreatif, mungkin kreatif itu menurut mereka sendiri itu pandangannya barangkali berbeda, barangkali dengan kita, bahwa kreatif itu menurut mereka dengan menyontek sana sini itu sudah kreatif. Nah, itu barangkali Bu, dari saya bahwa mereka belum paham bahwa nilai kebajikan ini seperti ini. Nah, sebenarnya masih ada satu materi lagi, Bu, yang saya tidak sampaikan karena memang ini agak susah ya, Bu. Yang materi tentang ini, Bu. Ini kebutuhan dasar manusia. Jadi sebenarnya setiap murid bertindak itu pasti dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Pertama, dia ingin bertahan hidup. Nah, contoh misalnya di SMA 15 kemarin itu banyak anak-anak yang keluar dari sekolah
itu karena dia lapar ingin mencari makanan. Barangkali Bapak Ibu. Nah, itu yang coba kita penuhi dulu sebelum kita melakukan apa namanya pendekatan restitusi. Jadi kita coba dulu penuhi kasih sayangnya, kemudian kita coba penuhi kesenangannya, kemudian kita coba penuhi kebebasannya, dan kita coba penuhi penguasaannya. Nah, alhamdulillah dari praktek yang saya lakukan terhadap Rijan, ini kayaknya Rijan dia kebutuhan dasarnya itu dia butuh penguasaan kayaknya di kelas. Nah, dari sini penguasaan ini saya kemudian mencoba mengangkat dia di kelas. Jadi kalau ada bicara di belakang, itu saya langsung antar ke depan. Nah, coba bicara dan pimpin diskusi bersama dengan teman-teman Murjan. Nah, itu dilakukan Ibu. Ternyata seperti itu efektif. Tidak harus lagi saya keluarkan dia dari kelas. Nah, mungkin Ibu Indah juga sering melihat saya mengeluarkan Rijan itu duduk lagi di kelas itu. Wah, itu ternyata saya sadar bahwa itu tindakan yang sangat-sangat keliru, Bapak Ibu. Nah, di sini kita coba penuhi kebutuhannya, kebutuhan dasarnya. Nah, kalau ini semua terpenuhi, insya Allah murid-murid kita akan mendapatkan motivasi intrinsik berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang kita sampaikan lewat profil pelajar Pancasila. Kemudian apresiasi dan penghargaan tadi, kasusnya Ibu Indah tadi mengatakan bahwa tidak disampaikan di awal ada permen. Nah, sekalinya berhasil kemudian dikasih permen. Nah, kondisi satu siklus itu Bu sebenarnya pada siklus awal itu dia motivasi internal, menghargai diri sendiri. Tetapi setelah ada permen di belakang, di akhir, nah itu kemudian mundur menjadi ingin mendapatkan imbalan. Jadi pertemuan selanjutnya pasti dia sudah berpikir di nomor 2 ini. Dia tidak lagi berpikir di nomor 3. Kayak begitu mungkin Ibu. Jadi kalau saya juga pernah melakukan itu Ibu. Jadi setiap ini saya kasih gula-gula atau permen supaya aktif. Ternyata itu hanya menumbuhkan motivasi eksternal. Tetapi pendapat saya Ibu, pemberian permen tanpa memberitahukan di awal itu mungkin bisa kita laksanakan karena nanti dia akan berputar di nomor 2 dan nomor 3 ini. Di nomor 2 dan nomor 3. Dan nomor 2 dan nomor 3 ini menurut saya ini tidak keliru atau tidak salah. Yang mungkin akan fatal kalau kita sudah masuk di muridnya sudah masuk di poin pertama ini, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi itu jangan pikir, apa ji kerja ini supaya tidak hukum Kak Guru. Nah, kalau ini kan di bawah ini menurut saya mungkin tidak terlalu ini karena kita sama-sama belajar, jadi perlahan-lahan kita bergerak ke arah nomor 3. Kalau menurut saya seperti itu, Ibu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau ditanyakan? Atau dari Ibu Indah sendiri mungkin ada umpan balik lagi, Bu. Silakan. Oke, saya pikir cukup. Siapa tahu ada dari teman-teman lain deh dari SMA 15 yang sudah pernah nonton Disiplin Positif. Ya, teman-teman yang lain? Mungkin dari siapa ini? Snita, barangkali Snita? Ya, absen saja Pak Slam. Dari Ibu Devita? Mana Ibu sekretarisnya? Hari minta gabung Ibu sekretaris ini. Ibu Kinan. Silakan Ibu Kinan. Atau teman-teman yang lain? Mungkin dari Ibu Ros. Silakan Ibu. Ya mungkin capek semuanya barangkali Bu. Jadi karena tadi kerja rapor sampai sore, mungkin ya karena ini sudah larut malam juga. Sembari Bapak Ibu mengerjakan refleksi dari saya Bapak Ibu ya. Ini saya akan kirimkan di kolom chatnya. Silakan Bapak Ibu diisi. Silakan Bapak Ibu diisi form refleksinya.
untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Jadi form refleksi ini sekaligus juga untuk daftar hadir Bapak Ibu ya, untuk dapat sertifikat. Silakan diisi Bapak Ibu, sembari diisi, saya ingin menyampaikan bahwa disiplin itu bukan hanya tentang bagaimana membuat murid itu patuh, bukan hanya membuat murid itu apa ya, menganggap bahwa disiplin itu tidak nyaman, tetapi disiplin itu adalah lebih kepada bagaimana murid itu atau diri kita sendiri itu belajar dari kesalahan yang kita lakukan. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan kalau misalnya ada diskusi lebih lanjut nanti, tapi saya berharapnya ada diskusi lebih lanjut tentang pembuatan keyakinan kelas ini, biar nanti di awal-awal tahun pelajaran baru nanti, itu langkah yang kita buat pertama adalah membuat keyakinan kelas, kayak gitu, berdasarkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ya, silakan diisi surveinya Bapak Ibu, refleksinya. Saya akhiri diskusi kita pada malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aslam. Terima kasih Terima Ibu juga. kasih Pak Aslam. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Aslam. Pak, Lanjut. stop Next record Pak. Stop record dulu. Ya, tunggu. Saya stop share dulu. Ada, sudah.